Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya saja kita diperintahkan senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seminimal mungkin kita berusaha untuk takut kepada Allah, dan serendah-rendahnya janganlah sampai kita keluar dari dunia ini atau ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, bahkan kita bukan tergolong orang-orang muslim atau yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hubungannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga diperintahkan untuk senantiasa berhubungan kepada sesama makhluk Allah. Maka tatanan yang terjadi adalah sunatullah, muamalah ma'an nas dan muamalah ma'allah. Berhubungan hidup dengan manusia dan berhubungan secara vertikal kepada sang khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa kita diperintahkan untuk berhubungan kepada sesama manusia adalah bahwa Allah mengutus Nabi sebagai Rasul dari golongan manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi rahmatan lil alamin. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sallu alaihi wasallim taslima, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepadanya. Selain ini adalah perintah untuk bersalawat yang bermartabat. Dalam pembahasan yang akan datang mungkin kita bahas tentang apa makna daripada Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Salawat antara sang pencipta dengan makhluk, kemudian makhluk yang bernama malaikat dengan manusia, dan manusia bersalawat kepada manusia, yaitu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah derajat yang membedakan bagaimana kita sesungguhnya adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak asara salat, sebanyak 10 salat kepada siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu kitab disebutkan, barang siapa orang yang bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah bersalawat kepada hambanya, maka satu kali saja Allah bersalawat kepadanya, niscaya cukuplah hidupnya dalam keamanan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang keselamatan di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasu munjiat, ada 3 yang menyelamatkan kita. Yang pertama
pertama yaitu bagaimana kita akan selamat hidup di dunia ini dan di akhirat nanti manakala kita khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan demikian, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan yang sunyi atau keadaan ramai. Artinya, bisakah kita memang benar-benar takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau beramai-ramai, tersembunyi atau nampak, zahir dan batin, dalam keadaan apapun, diketahui orang atau tidak, maka kita tetap khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringkat khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah dimaksudkan adalah sesungguhnya kita benar-benar takut dan kita senantiasa merasa sesungguhnya kita diintai selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan berkenaan dengan bagaimana kita beribadah yang seharusnya seolah-olah kita sedang berhadap-hadapan dan kita dapat berdialog melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala tidak mampu kita seolah-olah memandang atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti adalah bahwa Allah sebagai pencipta manusia pasti melihat kita. Ini yang dinamakan ihsan. Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka sesungguhnya ihsan itu adalah beribadahlah kamu, hiduplah kamu seolah kamu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kamu tidak mampu, seolah-olah kamu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti Allah memandangmu dan melihatmu. Kalau sudah demikian keadaan kita, maka sudah pasti kita akan merasa diintai selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada tempat, tiada waktu, dimanapun, kapanpun, sepersekian juta detik, sepersekian senti atau mililiter, yang namanya di dunia ini tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah luput dan tidak pernah tidur untuk selalu mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang hamba-hambanya kerjakan. Inilah yang dinamakan muraqabah. Di dalam diri kita senantiasa harus ada dan senantiasa harus selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyelamatkan kita. Salatu munjiat. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, di mana saja kita berada. Kemudian yang menyelamatkan kita adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Tepatkah kita dalam kesederhanaan hidup kita, walaupun kita dalam keadaan miskin, keadaan fakir, kemudian dalam keadaan berkecukupan atau kaya, bisakah kita hidup dalam kesederhanaan? Yang terjadi adalah di dalam keseharian kita, manakala kita dalam keadaan tidak cukup atau fakir, maka kita sering berkeluh kesah dengan kesempitan dunia. Bahkan kita memaki, bahkan kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang berpagi-pagi sudah mengeluhkan tentang keduniaan yang sempit bagi dirinya kepada manusia, maka seolah-olah dia telah mengadukan kepada Tuhannya. Dengan kata lain, berpagi-pagi dia dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda, man asbaha yashku ilan nasi anid dikit dunya faka'anna yashku ila rabbih. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan penuhilah sesungguhnya tiada kesukaran bagi Allah untuk memberi kepada kita dan mengangkat apa yang telah diberikan oleh Allah untuk diambil kembali. Marilah kita gantungkan diri kita bahwa sesungguhnya nikmat itu, pemberian itu tidak lain tidak bukan kita yang hebat, bukan kita yang kaya, tapi Allah yang memberi. Allah lah yang maha kaya. Oleh karenanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang biasa-biasa, tidak ada yang luar biasa di dunia ini. Semuanya biasa-biasa saja, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luar biasa. Oleh karenanya tidak ada kesombongan dalam diri kita, karena sesungguhnya Allah lah yang maha memberi, yang maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian untuk sukses dalam selamat di dunia ini, Rasulullah SAW yang ketiga disabdakan, sesungguhnya kita layaknya untuk adil di dalam keadaan kita apapun juga, baik di dalam keadaan marah kita, dalam keadaan senang kita. Oleh karenanya Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadbika. Dapatkah kita memandang segala sesuatu, mengambil kebijakan-kebijakan manakala kita menjadi pemimpin, manakala kita di dalam rumah tangga, dalam keadaan pun pula, dalam keadaan apapun, maka kita bisa bertindak adil, karena sesungguhnya keadilan adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bersyukur, kemudian kita juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan salatu munjiat, 3 hal yang dapat menyelamatkan kita. Mudah-mudahan 10 menit ini bisa menjadikan kita bertafakur untuk senantiasa ingat akan Allah, khasyah, merasa diintai selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita hidup dalam kesederhanaan, karena kita patut bersyukur kepadanya, karena tidak ada yang lebih kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta. Dan yang ketiga, kita harus adil dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan marah kita. Manakala kita memutuskan sesuatu, harus dengan keadilan yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bermohon untuk senantiasa bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan dapat menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian 3 hal dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.